Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai strategi pembelajaran. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan Edi Setiawan dengan NIM 20 11 02 10 09 dari semester 3 kelas A Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, materi yang pertama yang kita pelajari adalah hakikat dan ciri-ciri pembelajaran. Menurut penelitian beberapa ahli, di antaranya Gulu, dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 146, pendekatan adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu menurut Sanjaya dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik atau tolak sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, pendekatan secara umum merupakan sebuah sudut pandang tentang proses belajar mengajar yang terjadi di sebuah ruang lingkup. Sudut pandang di sini berupa guru, di mana seorang guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas dan menarik untuk siswanya. Karena sebuah pembelajaran itu harus mendapat timbal balik, baik itu timbal balik antar siswa dan guru, ataupun siswa dan bahan yang ia pelajari. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, pendekatan itu merupakan sudut pandang. Yang ketiga, pendekatan itu merupakan serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah pendekatan adalah jalan yang ditempuh untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, menurut Hamzah B. Uno, pengertian strategi pembelajaran adalah cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah, menurut J.R. David dalam Wina Sanjaya, mengemukakan dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Nah, dengan ini, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, strategi pembelajaran secara umum adalah sebuah rancangan yang berisi susunan yang dibentuk dalam suatu perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri strategi pembelajaran. Yang pertama adalah prosedur ilmiah. Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku siswa atau memiliki sintak yang merupakan urutan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Nah, yang kedua adalah spesifikasi hasil belajar yang direncanakan. Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan siswanya tersebut. Yang ketiga, spesifikasi lingkungan belajar. Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon siswa itu diobservasi. Yang keempat ada kriteria penampilan. Suatu model pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari siswa yang didemonstrasikannya setelah langkah-langkah mengajar tertentu. Nah, yang kelima adalah cara-cara pelaksanaannya. Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjuk reaksi siswa dan interaksinya dalam lingkungan. Nah, yang ketiga adalah metode pembelajaran. Menurut pengertian beberapa ahli, metode pembelajaran yaitu menurut Karli dan Nur, ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. Lalu, yang kedua adalah menurut Tuti Sukamto dan Winata Putra,
Mereka mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang mengabarkan prosedur yang sistematis dalam organisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, metode pembelajaran secara umum adalah prosedur atau sebuah tahapan yang digunakan untuk menelaah sebuah hal yang sudah teratur secara sistematis dengan beberapa sarana pendukung yang digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar yang mengarah kepada terwujudnya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Ciri-ciri metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yang pertama itu bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaiknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir adalah mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, sekian saja materi mengenai strategi pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.